Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Harino 96. Baik kawan-kawan, kita masuk ke modul 2 masih di bidang pedagogik part 2. Oke, kita langsung ke soal. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir guru yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jawabannya B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Oke, next. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih peserta didik. E. Melakukan penilaian pembelajaran. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Ya, jawabannya A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Next. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. B. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Coba dijawab dulu, kawan-kawan. Jawabannya E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Next. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. D. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Coba lagi dijawab. Ya, jawabannya E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Next, guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain A. Melarang penggunaan smartphone di kelas. B. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. E. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Coba dijawab lagi dulu. Oke, jawabannya C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Oke, next. Saudaraku selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian A. Assessment for learning. B. Assessment to learning. C. Assessment of learning. D. Assessment as learning. E. Assessment in learning. Jawabannya D. Assessment as learning. Next. Adanya tanggung jawab, sikap responsif, dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jawabannya A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, next. Bu Weni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut A.
mengajar, B. mendidik, C. membimbing, D. melatih, E. membina. Jawabannya C. membimbing. Oke, next. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum kecuali A. kedalaman materi, ruang lingkup, keleluasan materi, dan relevansi materi. B. integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. C. kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. D. kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. E. urutan materi dan ruang lingkup materi. Jawabannya C. kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Oke, next. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah A. peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B. guru lebih berfokus membantu peserta didik menguasai materi. C. guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. E. guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran. Jawabannya E. guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran. Oke, next. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. A. menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. C. merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri. E. memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi meningkatkan diri berkelanjutan. Jawabannya C. merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Oke, next. Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? A. adanya niat menguasai kompetensi tertentu. B. mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kompetensi. C. mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri. D. melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik. E. mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Jawabannya E. mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Oke, next. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi adalah A. rekaman video selama melaksanakan pembelajaran. B. catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. C. angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. E. hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Jawabannya E. hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Oke, next. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu A. menarik kesimpulan. B. menyusun rencana aksi. C. melakukan analisis. D. merasakan dan menghayati. E. melaksanakan tindakan. Jawabannya B. menyusun rencana aksi. Oke, next. Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral, mengandung pengertian A. memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. B. aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain. C. terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. D. mengandung unsur kebebasan dalam proses belajarnya. E. melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Jawabannya A. memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Next, dilihat dari dimensi pedagogis, belajar mandiri berarti A. merupakan aktivitas berpikir reflektif. B. merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. E. belajar terpisah dengan guru dan atau tutor.
Jawabannya B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. Next. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri. Merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Psikologis, E. Pedagogis. Jawabannya D. Psikologis. Next, Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut A. Sosiologis, B. Kognitif, C. Kepribadian, D. Pedagogis, E. Kebebasan. Jawabannya C. Kepribadian. Next. Seseorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut A. Keterampilan merumuskan tujuan belajarnya, B. Keterampilan memproses informasi, C. Keterampilan khusus yang efektif, D. Keterampilan bersifat umum, E. Keterampilan menarik kesimpulan. Jawabannya D. Keterampilan bersifat umum. Next, seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori A. Karya inovatif teknologi tepat guna, B. Publikasi ilmiah di media massa, C. Karya inovatif menciptakan karya, D. Pengembangan diri fungsional, E. Pengembangan diri kolektif. Jawabannya C. Karya inovatif menciptakan karya. Oke, baik kawan-kawan sekalian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan saya juga mendoakan kawan-kawan semua lulus. Kita jumpa lagi di part-part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.